Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal ukhba yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita bersama-sama, kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Nah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, jika di bulan Rajab Allah memuliakan kita, Allah memuliakan kita dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan momentum penting di bulan Rajab itu, dengan setiap waktu yang diberikan oleh Allah itu menjadi mahal, penting dan berharga ketika kita menyambutnya dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Nah, para jamaah, pada pertengahan bulan Rajab itu Allah menurunkan Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa khaisuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ayat ini adalah penetapan tentang kiblat sholat. Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan itu diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Di antara hal yang terpenting dari umat Nabi Muhammad, cirinya adalah rukuk dan sujud kepada Allah. Dan kemudian rukuk dan sujudnya itu membawa perubahan, mewarnai hidup dan kehidupannya. Sebagaimana Allah tunjukkan kepada kita di Al-Quran surat ke-48, surat Al-Fat, ayatnya ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada dua hal penting. Pertama, umatnya Nabi Muhammad itu cirinya sholat. Tarahum ruk'an sujada. Yang kedua, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dari sholatnya itu kemudian mampu memberikan warna. Sholatnya tidak hanya di atas sehelai sajadah, tapi di sajadah panjang kehidupan. Tentu berbeda orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Karena itu tidak ada kekayaan yang bisa kita inventarisir untuk diri kita. Kita tanamkan dan wariskan kepada anak-anak kita melebihi rukuk dan sujud kepada Allah. Ini yang mengantarkan kita menuju derajat yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan kita dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua para jamaah, ketika kita berada di bulan Sya'ban, nah di bulan Sya'ban ini Allah memuliakan kita dengan Syiamur Ramadan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Sya'ban, pada tahun kedua Hijriah itu, Allah turunkan Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Di mana ayat ini mensyariatkan kepada umat Islam untuk menjalankan puasa, untuk menjalankan Syiamur Ramadan, puasa yang diperintahkan oleh Allah, turunnya pada bulan Sya'ban, dan diperintahkan puasa itu pada bulan Ramadan. Karena itu dalam beberapa riwayat hadis ditunjukkan Rasul tidak pernah berpuasa lebih banyak selain di bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Maka ini seperti semacam pemanasan. Proses diawali dengan cara yang baik sebelum nanti pada saatnya tiba waktunya datang bulan Ramadan, di mana pada bulan itu disyariatkan untuk menjalankan Syiamur Ramadan. Nah, mudah-mudahan rukuk dan sujud kita ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita barokah. Allah menganugerahkan kepada kita bisa menyambut Ramadan ketika di bulan Sya'ban. Sudah kita awali ketika puasa itu diperintahkan oleh Allah, ternyata ayat yang diturunkan itu dipilihkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Nah, puasa itu adalah menahan diri, mengendalikan diri. Puasa itu adalah bagian terpenting dari ibadah yang diberikan oleh Allah untuk mengantarkan menuju derajat kemuliaan. Hanya orang-orang yang imannya sempurna yang mampu menyambut syariat Syiamur Ramadan sehingga mengantarkan menuju derajat kemuliaan. Allah mau memuliakan kita dengan Syiamur Ramadan dengan penuh harapan agar kita semua derajat kita ditinggikan oleh Allah. Sebagaimana ayat itu, Allah berharap kita semua meniti jalan kemuliaan, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, betul-betul puasa itu memang mengantarkan kita menjadi pribadi dengan kualitas iman yang sempurna, yaitu orang yang sabar. Kenapa? Ketika puasa itu dijalankan pada bulan Ramadan, dalam perjalanan sejarah itu sekitar pekan pertama di bulan Ramadan itu, di saat
awal-awal menjalankan puasa, ternyata Allah turunkan Al-Quran. Surat ke-8. Surat Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-65. Panjenengan pirsani di surat Al-Anfal ayat yang ke-65 itu Allah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah di ayat itu jelas, bahwa di saat berpuasa sesungguhnya tolak ukurnya adalah ketika kita bersungguh-sungguh puasa itu, maka kita akan mencapai situasi dan keadaan yang dikehendaki oleh Allah, menjadi pribadi yang sabar. Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Hai Nabi, kobarkan semangat berperang, kobarkan semangat berjuang kepada orang-orang yang beriman. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Allah menunjukkan jika ada, Allah sebut jumlah 20 saja, orang-orang yang beriman itu jika ada 20 saja di antara orang-orang yang beriman itu sabar, maka 20 orang-orang yang beriman itu akan mampu mengalahkan 200 orang kafir. Dan Allah melanjutkan, jika ada 100 saja orang-orang beriman di antara kalian yang sabar, maka 100 orang yang beriman itu akan mampu mengalahkan 1000 orang kafir. Dan itu terbukti. Ketika perang Badar, jumlah umat Islam yang masih sangat sedikit, yang selama ini dikoyo-koyo, diintimidasi, diteror, mendapatkan siksaan fisik di luar batas kemanusiaan. Tapi ketika Allah memanggil, ketika dakwah ini harus memerlukan pengorbanan, diperintahkan oleh Allah untuk berjuang dalam perang Badar, apa yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 65 menjadi kata kunci dan jawabannya. Ternyata betul Allah memberikan kemenangan besar kepada umat Islam. Perang Badar itu menjadi saat yang menentukan. Umat Islam diberi anugerah kemenangan oleh Allah. Kenapa? Sebab orang-orang yang beriman tampil dalam perjuangan dengan penuh kesabaran. Sehingga Allah menyatakan di Al-Quran itu, di mana surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Allah menunjukkan kepada kita bahwa setiap persoalan hidup dan kehidupan Allah berikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Yaitu dengan sabar. Apa jalan keluarnya? Dengan sholat. Dan yang menarik, di ayat itu Allah menunjukkan kedekatan dengan orang-orang yang sabar. Sampai innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama. Coba, Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, para jamaah rahimakumullah, sabar itu selalu dirangkai dengan kesuksesan. Sabar itu selalu dirangkai dengan kebahagiaan. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-22 surat Al-Hajj, ayatnya ayat yang ke-34, ayatnya ayat yang ke-35, Allah menyatakan fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin.
Tuhanmu Allah ialah Tuhan yang esa. Maka dalam hidup ini berserah dirilah kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kenapa kita harus yakin dan taat, tunduk dan patuh kepada Allah? Allah tunjukkan hikmah besar yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Dijamin kebahagiaan oleh Allah. Karena ayat ini, surat ke-22 surat Al-Hajj, ayatnya ayat yang ke-34, ditutup dengan pernyataan wabasyiril mukhbitin. Gembirakan bagi orang-orang yang yakin dan taat kepada Allah. Siapa dia? Ayat 35 itu. Yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang melihat apa saja yang tergambar adalah kekuasaan Allah. Teringat dengan satu kata Allah. Lihat hartanya, ingat Allah. Lihat keluarganya, ingat Allah. Lihat jabatannya, ingat Allah. Itulah orang yang digembirakan dan dibahagiakan oleh Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang dibahagiakan oleh Allah itu adalah wasabirina ala ma asabahum. Orang yang betul-betul menikmati hidup ini dengan sabar terhadap segala apa yang menimpa mereka. Wasabirina ala ma asabahum. Sabar terhadap segala apa yang menimpa mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Siapa orang yang dibahagiakan oleh Allah? Orang yang selalu ingat kepada Allah. Siapa orang yang dibahagiakan oleh Allah? Orang yang hidup dengan penuh kesabaran terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Sebab dia menyadari hidup ini adalah bentangan ujian yang diberikan oleh Allah. Dan di balik apapun yang diberikan oleh Allah, itu pasti ada kebaikan dan kebaikan. Itulah barokah. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tidak ada yang jelek yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah. Semua yang diberikan oleh Allah adalah betul-betul membawa kebarokahan. Maka jika yang dihadirkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang merepotkan, maka dia sambut itu dengan penuh kesabaran. Sebab dia menyadari apa yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmah di balik semua apa yang diberikan oleh Allah. Dan itu ujung-ujungnya adalah menuju ke dalam kegembiraan dan kebahagiaan kita. Itulah yang diingatkan oleh Allah. Karena itu orang yang sabar dijamin kegembiraan dan kebahagiaan oleh Allah. Bahkan para jamaah rahimakumullah, jika Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin, jika orang yang sabar itu dijamin wabasyiril mukhbitin, tidak hanya di dunia, sampai dengan di akhirat, ternyata orang yang betul-betul merasakan dan kebahagiaan yang betul-betul dirasakan itu tidak hanya diberikan oleh Allah, tapi sampai-sampai gambaran di Al-Quran itu, orang yang sabar itu maka dia akan dinantikan oleh sorga. Maka dia akan ditunggu-tunggu oleh sorga. Panjenengan persani di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'du, ayatnya ayat 22, ayat 23, ayat 24. Di situ Allah tunjukkan ayat 22 itu
walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Jadi orang yang dinantikan surga itu adalah orang yang hidup dengan iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna itu? Yaitu kesabaran. Para jamaah, sabar itu iman level yang kelima. Pertama iman. Level yang kedua, apa yang dia yakini, apa yang dia imani, dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Maka amal soleh adalah iman level yang kedua. Apa iman level yang ketiga? Iman level yang ketiga adalah ilmu. Derajat yang tinggi diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berilmu. Allah menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita dilihat dari ilmu. Maka ilmu adalah iman level yang ketiga. Apa iman level yang keempat? Iman level yang keempat adalah dakwah. Iman level yang keempat adalah jihad. Tidak hanya kebaikan itu untuk dirinya, tapi diperjuangkan, disampaikan. Itulah iman level yang keempat. Yang kelima adalah sabar. Sabar itu adalah tabah di dalam keyakinan. Orang yang sabar adalah orang yang dinantikan oleh surga. Maka ayat yang ke-22, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ulaika lahum uqbaddar jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dari 4 kelompok, 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, yang pertama, yang utama adalah orang yang hidup dengan iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Di samping yang kedua, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang hidup bermahkotakan salat, rukuk dan sujud kepada Allah. Yang ketiga siapa? Orang yang dermawan, orang yang sadar rezeki yang melimpah yang diberikan oleh Allah. Di samping dia seleksi, dia teliti dan hati-hati, jangan sampai meminta sesuatu yang bukan haknya, jangan sampai menahan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Dia keluarkan apa yang menjadi hak orang lain dari rezeki yang diberikan oleh Allah, tidak serta-merta untuk kita semata, tapi diselipkan oleh Allah di situ hak milik orang lain. Hak siapa? Hak anak, hak fakir miskin, hak orang-orang miskin. 8 asnaf yang sudah ditetapkan oleh Allah itu melekat pada harta yang direzekikan oleh Allah kepada kita. Orang yang dermawan, orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, orang yang dirindukan oleh surga. Sedang yang keempat adalah orang yang selalu hidup dalam kebaikan. Kebaikan tanpa batas, itulah yang dirindukan oleh surga. Orang yang selalu berbuat baik. Perbuatan baik itu kalau dilakukan untuk orang yang baik kepada kita tentu biasa. Tapi orang yang selalu berbuat baik adalah meskipun orang yang tidak baik kepadanya dibalas dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Inilah para jamaah, sehingga nanti ketika masuk surga Allah tunjukkan kata kuncinya. Ayat yang ke-24 itu jelas Allah tunjukkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kenapa?
sebab kalian jalani hidup dan kehidupan bima sobartum, dengan kesabaran. Maka orang yang sabar inilah yang di Al-Quran nun sewu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24 ditunjukkan oleh Allah. Siapa yang dimasukkan surga? Yaitu orang-orang yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Nah, para jamaah rahimakumullah, di Al-Quran Allah tunjukkan kepada kita surat ketiga, surat Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke-200. Di surat Ali Imran ayat 200 itu Allah tunjukkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk bersabar. Dan sabar di surat Ali Imran ayat 200 itu ada 4 tingkatan. Sabar pertama disebut Allah perintahkan sobiru. Sabar yang kedua sobiru, panjang. Yang ketiga robitu. Dan yang keempat wattaqullah. Jadi ada 4 kesabaran yang diajarkan oleh Allah. Pertama, yaitu Allah sebut, Allah perintahkan kepada orang yang beriman, itu diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Sabar yang pertama disebut dengan sobiru. Sobiru itu adalah orang yang mampu menahan diri, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu sabar pertama. Disebut di surat Ali Imran ayat 200 itu dengan sobiru. Yang kedua, sobiru. Apa bedanya dengan sobiru? Kalau sobiru itu adalah pengendalian diri dari setiap manusia dalam hal apa? Dalam hal menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah. Jika yang pertama itu adalah sabar menjauhi maksiat, maka sabar yang kedua adalah sabar di dalam ketaatan. Sebab para jamaah, jangankan kepada orang yang butuh, kepada orang yang berjasa saja orang bisa melupakan. Jangankan orang yang berjasa, kepada Allah saja yang memberikan rezeki, yang memberikan segalanya, tidak jarang manusia itu lupa. Maka betapa penting dan berharga orang yang hidup dengan memperhatikan, menomorsatukan dia dengan penuh kesabaran untuk apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang rasa-rasanya nuwun sewu, semua yang diperintahkan oleh Allah kalau ditakar menurut ukuran manusia pasti tidak menyenangkan. Bagaimana bisa senang? Wong enak-enak makan diperintah untuk puasa. Bagaimana senang enak-enak menghitung-hitung dan mengumpul-ngumpulkan uang harta, diperintah untuk mengeluarkan zakat, diperintah untuk infak, diperintah untuk sedekah. Bagaimana menyenangkan orang enak-enak tidur terlelap, dibangunkan oleh Allah, diperintahkan untuk menghidupkan malam, jangan kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail. Begitu seterusnya, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah ternyata membutuhkan kesabaran untuk kita bisa
istiqomah melaksanakannya. Karena itu sabar yang kedua, sabiru, adalah sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga apa? Sabar yang ketiga itu adalah setelah ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Rabitu itu adalah terus dan terus melakukan kebaikan. Sekarang kan ada kaos itu Pak, yang tulisannya cukup menggelitik apa? Jangan berhenti jadi orang baik. Terus bersemangat dalam kebaikan. Orang yang dengan sabar terus menjalankan kebaikan dan dilanjutkan dengan kebaikan dan terus menerus hidup dalam kebaikan, itu adalah sabar yang ketiga. Sedang yang keempat, sabar yang keempat itu adalah wattaqullah, yaitu bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Takwa itu adalah rangkuman dan rangkaian dari ketiga-tiganya. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menjalani hidup dengan penuh kesabaran, baik dalam hal menjauhi larangan Allah, baik dalam hal menjalankan perintah Allah, maupun dalam hal terus dan terus melakukan kebaikan, meskipun kita sedang dalam kondisi diuji dengan berbagai bentuk kesulitan. Di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 155, itu Allah tunjukkan kepada kita betapa luar biasanya bentuk ujian yang memerlukan kesabaran itu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin. Jadi berikan kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar ketika diuji dengan berbagai kesulitan. Di surat Ali Imran itu Allah tunjukkan dicabutnya oleh Allah apa yang kita miliki, apa yang kita cintai. Dicabutnya oleh Allah apa yang kita miliki. Kebun yang siap panen, gagal panen. Orang-orang terdekat yang kita cintai diambil oleh Allah. Kelaparan, berbagai bentuk ujian itu ternyata ujung-ujungnya para jamaah rahimakumullah itu semua dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita menjadi sumber kebahagiaan jika manusia itu sabar terhadap segala apa yang dianugerahkan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Maka surat Ali Imran, maka surat Al-Baqarah ayat 155 tadi Allah tunjukkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Hadir dalam hidup kita rasa takut. Allah tunjukkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, tentang kematian orang-orang yang kita cintai. Begitu seterusnya Allah sebutkan berbagai bentuk ujian itu, tetapi Allah tutup dengan pernyataan wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar, yang semua ketika itu menimpa hidup dan kehidupan kita, kita sadari, kita kembalikan kepada Allah, menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kata kunci kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan, bukan masalahnya tidak ada, tapi
ditutup dengan keberadaan keyakinan kepada Allah. Jika kita yakin kepada Allah, jika Allah ada di dalam diri kita, keteguhan keyakinan itu ada pada diri kita, maka kemudian Allah akan turunkan kepada kita hikmah kesabaran. Dan di surat pendek yang kita sudah hafal, orang yang beruntung, orang yang tidak merugi, itu adalah orang yang ketika diberikan kesempatan oleh Allah dan kemudian dia jalani hidup itu dengan iman, dengan amal soleh, dengan saling berwasiat dalam hal kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu betul-betul luar biasa Allah bimbingkan kepada kita supaya kita menyadari bahwa dalam hidup itu ada permata berharga yang mampu mengantarkan kita semua menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan ketika kita menyadari kata kunci yang berharga itu adalah ketika kita menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah turunkan hikmah kepada kita. Kita dihadirkan oleh Allah, ditumbuh kembangkan, dijadikan menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Ridho atas semua yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Jika sesuatu itu yang hadir dalam hidup kita itu sesuatu yang menyenangkan, maka kita bersyukur kepada Allah. Dan jika sesuatu itu sesuatu yang menyulitkan bagi hidup dan kehidupan kita, maka kita dididik oleh Allah untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Jika itu yang terjadi, maka sungguh Allah jaminkan untuk hidup dan kehidupan kita kebahagiaan yang tiada tara bagi orang-orang yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Nah, para jamaah, dengan sabar itulah, dengan pengendalian diri itulah, maka kita akan terus mampu membangun kehidupan, membangun peradaban, menyelamatkan masa depan diri kita, keluarga kita, lebih-lebih masa depan anak-anak kita. Tapi ketika manusia itu tidak mampu mengendalikan dirinya, maka tergambar dan terbayang di depan mata kita apa? Berbagai bencana, kerusakan dan malapetaka akan dihadirkan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga Rasul itu dalam banyak hadis menyatakan sumu tasihu, puasalah, dengan puasa kalian sehat. Bukan hanya sehat fisiknya, tapi sehat ekonominya, sehat sosialnya, sehat politiknya, semua sendi, semua aspek hidup dan kehidupan itu menjadi kehidupan yang sehat ketika manusianya itu punya self control, daya kontrol yang efektif setiap pribadi untuk selalu mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Jika tidak, Allah ingatkan, pasti kerusakan yang akan terjadi, pasti kehancuran yang akan ditimpakan oleh Allah akibat manusia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian bagaimana manusia-manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya? Pasti akan terjadi kerusakan. Dan itu ditunjukkan oleh Allah di Quran surat ke-23. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71. Allah ingatkan betul kepada kita supaya kita hidup dengan benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah dan jangan memperturutkan hawa nafsu kita. Puasa betul-betul mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar, dan dengan itu Allah tinggikan, Allah muliakan kita,
Allah naikkan derajat kehambaan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita sekarang sudah di pertengahan bulan Sya'ban, maka kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Sya'ban ini menjadi Sya'ban yang barokah. Dan kita mohonkan kepada Allah agar kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan begitu Ramadan, kita memohon kepada Allah agar kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas kehambaan kita. Kita mengisi Ramadan itu dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup, Ramadan menjadi cerminan dan gambaran untuk kemenangan dan kesuksesan. Ramadan bukan menjadi dalil untuk kita bermalas-malasan. Ramadan bukan menjadi dalil untuk menurunkannya hasil kerja, menurunkannya produktivitas kerja kita. Tapi betul-betul Allah mengajak dan mendidik kita, dihadirkan oleh Allah Ramadan dalam kesempatan umur kita, supaya kita lebih sukses, supaya kita lebih bersemangat, supaya kita lebih berhasil. Dan itu diberi contoh oleh Allah. Kemenangan-kemenangan besar itu diberikan oleh Allah kepada umat Islam, itu justru terjadi dan diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Termasuk kado terindah kepada kita, kemerdekaan kita itu diberikan oleh Allah tanggal 9 Ramadan. Hari Jumat tanggal 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus tahun 45. Kita ingatnya 17 Agustus, padahal itu dalam hitungan Hijriah Allah berikan sama seperti kemenangan-kemenangan besar yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia, diberikan Ramadan, tepatnya 9 Ramadan, Allah bebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajahan. Inilah para jamaah, semoga menginspirasi kita semua. Kita sambut, kita begitu Sya'ban, lebih-lebih di pertengahan, mari kita awali dengan awal yang baik. Jika awalnya baik, insya Allah hasil akhirnya jauh lebih baik. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita, Allah berikan hikmah ilmu yang bermanfaat, umur kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, utamanya anak-anak kita, generasi yang diamanahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mohonkan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengelompokkan kita semua menjadi golongan hamba-hamba Allah yang salih dan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah dan dimuliakan oleh Allah dalam kebahagiaan yang sempurna. Di dunia kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan dalam ketaatan, dan di akhirat disempurnakan oleh Allah, kita dikelompokkan menjadi golongan ashabul jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.